Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah para pemirsa Kafah Channel kembali lagi bersama dengan kami, yaitu acara kalam atau kajian malam. Insya Allah pada hari Rabu dan setiap hari Rabu adalah tema atau rubrik tentang keluarga sakinah mawaddah warahmah, keluarga samara. Insya Allah kita mendapatkan ilmu, kita mengkaji terkait dengan perkembangan suami istri rumah tangga, karena rumah tangga adalah merupakan kunci kebahagiaan keluarga. Insya Allah dalam keluarga mendidik putra putri yang luar biasa menjadi calon pemimpin yang akan mereka mengemban amanah ini pada masanya kelak. Alhamdulillah sudah ada bersama kita Ustadz Abu Zaid. Beliau adalah seorang motivator, beliau adalah seorang trainer terkait dengan keluarga, dan Masya Allah pengalaman beliau banyak, sudah berkeliling di Nusantara terkait dengan problem solving ya, sebagaimana trainer maupun motivator, dan membantu bagaimana sebuah keluarga agar bisa menemukan kebahagiaannya. Bukankah itu adalah harapan kita semua, mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Alhamdulillah, mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz Abu Zaid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sehat, Ustaz? Alhamdulillah, sehat selalu. Masya Allah. Ustaz Abu Zaid, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, sehat juga. Masya Allah. Ini akhir-akhir ini udara cukup panas, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Tadi pas menjelang Isya tadi gerimis di tempat saya. Jadi Masya Allah, sudah gerimis ya, alhamdulillah. Sudah ada hampir sebulan ini tidak ada hujan ini. Betul. Memang prediksinya adalah daerah-daerah tertentu akan kemarau panjang, khususnya yang daerah kemarau panjang adalah Jawa Timur, Ustaz. Jadi ya semoga saja kita semua mendapatkan barokah dari hujan. Amin. Allahumma amin. Baiklah Ustaz, masih kita bahas ya terkait dengan pembahasan yang lalu. Masya Allah, ini tema yang sangat luar biasa yang terkait. Nah, ini dengan harapan kita semua agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Dan tema kita kali ini adalah hak dan kewajiban pasangan suami istri pada masa iddah. Kemarin Ustaz Abu Zaid sudah menjelaskan ya terkait dengan masalah talak, bagaimana talak itu, kemudian salah satunya adalah masa iddah, di mana masa iddah adalah masa pada saat seorang suami mentalak istrinya, dan ini disebut sebagai masa iddah. Nah, bagaimana masa iddah? Perincian bagaimana? Insya Allah para pemirsa Kafah Channel akan menjelaskan langsung dari Ustadz Abu Zaid. Baiklah Ustadz Abu Zaid, kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, pemirsa Kafah Channel yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Semoga pemirsa semua, pemirsa Kafah Channel selalu dalam keadaan sehat ya, selalu bergembira, khususnya bisa membangun keluarga yang sakinah. Amin. Begitu ya, Ustaz Nafis ya. Iya Ustaz, amin. Allahumma amin. Baik, untuk malam ini kita lanjutkan lagi rangkaian pembahasan tentang talak atau perceraian ya, dalam Islam. Dan insya Allah malam ini kita akan bahas tentang masa iddah ya. Masa iddah yang harus dilakukan oleh seorang istri ketika dia ditalak oleh suaminya atau ketika dia cerai meninggal ya, jadi suaminya meninggal. Nah, tentang definisi iddah di sini, al-iddah
berasal dari kata al-adat dan al-ihsa atau bilangan. Ya, dari kata al-adat dan al-ihsa atau maksudnya adalah bilangan. Yakni bilangan hari yang dihitung oleh istri. Karena yang punya masa iddah itu perempuan ya, kalau laki-laki tidak ada masa iddah. Sedangkan secara istilah syariat, bahwa iddah itu adalah masa seorang wanita menunggu. Masa atau waktu seorang wanita menunggu untuk dibolehkan nikah lagi setelah kematian suami atau setelah cerai dari suami, baik itu berupa dengan lahirnya anak, dengan kuruk, atau dengan bilangan beberapa bulan. Nah, ini kenapa penting kita bahas? Karena masih sering kita dengar misalnya seorang istri yang ditalak suaminya selalu mengidentikan masa iddah itu 3 bulan, Ustadz Nafis ya. Sering dia mengatakan iddahnya 3 bulan, padahal tidak, itu beda ya. Misalnya 3 kuruk dengan 3 bulan itu beda ya. Jadi ini yang perlu kita bahas supaya jelas masing-masing kasusnya. Karena ada beberapa kasus yang kemudian berakibat kepada perbedaan masa iddah. Nah, macam-macam masa iddah. Pertama, seorang istri yang ditinggal mati suaminya. Maka iddahnya adalah selama 4 bulan 10 hari. Jadi selama 4 bulan 10 hari, baik suaminya sudah mencampurinya atau belum ya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna aswajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa asra. Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya, ya. Jadi jangan langsung nikah, tapi menunggu 4 bulan 10 hari. Ini dalam surah Al-Baqarah 234. Ya. Kecuali, ya. Jadi tadi awalnya kan kalau suami meninggal, masa iddahnya itu 4 bulan 10 hari. Kecuali jika istri tersebut sedang hamil, maka iddahnya adalah sampai melahirkan anak. Ya, kalau hamil, suaminya meninggal, iddahnya adalah sampai melahirkan anak. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahunna. Dan wanita-wanita yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Ya. Nah, ini nanti mana yang lebih dulu nyampe, itu yang menjadi masa iddahnya. Misalnya kalau dia hamil sudah 8 bulan, 1 bulan lagi kurang lebih dia melahirkan. Maka ketika lahir, masa iddahnya selesai, meskipun belum 4 bulan 10 hari. Ya, meskipun belum 4 bulan 10 hari. Nah, jadi tapi kalau dia suaminya meninggal hamil awal, ya, hamil awal, misalnya dia hamil 3 bulan, berarti kan 6 bulan lagi, ya. Nah, berarti dia tetap menunggu sampai melahirkan, baru masa iddahnya selesai, yakni 6 bulan lagi. Nah, dari Al-Miswar bin Makhramah bahwa Subayyah al-Aslamiyah radhiyallahu anha melahirkan anak setelah kematian suaminya beberapa malam. Jadi hanya beberapa malam setelah suaminya meninggal. Lalu dia menemui Nabi Muhammad SAW meminta izin untuk menikah, maka beliau mengizinkannya menikah. Ya. Jadi meskipun suaminya meninggal kan harusnya 4 bulan 10 hari hukum asalnya ya.
Tapi karena dia hamil dan melahirkan beberapa malam sudah suaminya meninggal, minta izin menikah dan Rasulullah SAW mengizinkannya menikah lagi. Jadi masa iddahnya berakhir dengan lahirnya anaknya. Itu yang kedua ya. Jadi yang pertama tadi yang meninggal tidak hamil, suaminya meninggal tidak hamil, si istrinya masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Nah yang kedua, kalau dia suaminya meninggal dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya adalah sampai melahirkan. Nah yang ketiga, seorang istri yang diceraikan oleh suaminya sebelum digauli, maka tidak memiliki masa iddah. Karena Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna min qabli ay antamassuhunna fama lakum alaihina min iddatin ta'taddunaha. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi wanita-wanita yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Jadi kalau misalnya kasus pernikahan, ya belum sempat digauli istrinya terus ditalak, maka tidak ada masa iddah. Artinya si istri itu langsung selesai, ya begitu ditalak langsung dia jadi orang lain, tidak bisa lagi rujuk karena selesai langsung, masa iddahnya nggak ada ya. Jadi dia bisa langsung menikah dengan laki-laki lain. Ini kan kondisinya beda-beda ya, makanya tadi di awal saya sampaikan ya tidak selalu ya orang dicerai itu kemudian wanita dicerai itu masa iddahnya 3 bulan. Yaitu pemahaman yang keliru ya. Tapi ada bermacam-macam. Pertama tadi 4 bulan 10 hari yang ditinggal mati suami, yang kedua sampai melahirkan kalau dalam keadaan hamil, yang ketiga tidak ada masa iddah kalau belum digauli sejak akad nikah. Nah yang keempat ya dari sisi kalau dia wanita bukan hamil ya, kemudian sudah digauli oleh suaminya ya, nah kemudian ditalak tapi tidak hamil, maka masa iddahnya adalah 3 quru atau 3 kali haid. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru'in. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu 3 kali quru, ya 3 kali haid. Nah, 3 kali haid ini tidak mesti 3 bulan. Ya. Jadi kalau talak sunni itu kan berarti si wanita ini, si istri selesai haid belum digauli kemudian ditalak oleh suaminya. Maka nanti dia menunggu haid pertama selesai, haid kedua selesai, haid ketiga selesai, maka selesai itu dia masa iddahnya selesai. Nah, itu belum tentu 3 bulan. Nah, jadi ini yang perlu khususnya para wanita pahami ya. Jadi jangan sampai masa iddahnya belum selesai sudah menikah lagi sama laki lain. Nah, itu nikahnya tidak sah. Tidak bisa begitu ya, tidak boleh begitu. Nah, ini yang penting supaya tidak sampai keliru. Ya. Nah, kemudian yang kelima, apabila istri itu masih kecil, belum haid atau sudah tua, sudah menopause, maka masa iddahnya adalah 3 bulan. Ya. Allah berfirman, wallai ya'isna minal mahidi min nisaikum inirtabtum fa'iddatuhunna salasatu ashhuri wallai lam yahidna. Dan perempuan-perempuan yang putus asa dari haid di antara perempuan-perempuanmu, jika kamu ragu-ragu tentang masa iddahnya, maka iddah mereka adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Jadi maksudnya orang perempuan yang sudah
tidak head dan perempuan yang belum head. Nah, itu masa iddahnya adalah 3 bulan. Nah, itu baru benar ya, masa iddah perempuan 3 bulan itu tadi. Dan harus diingat, perhitungan bulannya adalah bulan Hijriyah, bulan Komariah, bukan bulan Masehi. Ya. Jadi ngitungnya jangan sampai keliru. Nanti Januari, Februari, Maret. Nah, itu nggak benar. Ngitungnya 3 bulan itu adalah misalnya Ramadan, Syawal, sama Dzulqa'dah. Nah, itu 3 bulan. Karena jumlah bulan-bulan Komariah dengan bulan-bulan Masehi itu kan beda, ya, Samsiah itu. Mungkin itu dulu saat Nafis, ya. Insya Allah nanti kita sambung penjelasannya. Ya, Ustadz Abu Said, luar biasa penjelasannya. Pak Pemirsa, insya Allah sudah ada gambaran ya terkait dengan masa iddah. Dan memang sebelumnya memang masalah ini sudah dibahas oleh Ustadz Abu Said. Mungkin bisa dilihat pada rekaman-rekaman sebelumnya ya Ustadz Abu Said ya. Hanya saja memang kali ini Ustadz Abu Said menjelaskan bisa lebih detail lagi ya terkait dengan masa iddah dan sebagainya. Baiklah para pemirsa Kafah Channel yang berbahagia, kami persilahkan ya memberikan jawab pertanyaan yang ada di chat kami. Insya Allah Ustadz Abu Said akan berkenan untuk menjawab pertanyaan satu persatu karena memang ini pembahasan cukup lebih serius sedikit ya terkait dengan masalah iddah, dan memang masalah talak ini sebagaimana penjelasan Abu Said bahwa perlu beberapa sesi karena memang pembahasannya cukup panjang. Baiklah, kita akan kembali lagi untuk membahas terkait dengan masalah masa iddah ini. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Alhamdulillah pemirsa Kafah Channel, kembali lagi bersama dengan kami, saya Muhammad Rizky Nafis dan juga Ustadz Abu Said sebagai narasumber yang siap memberikan materi luar biasa pada malam hari ini. Alhamdulillah para pemirsa sudah setia bersama kami. Saya melihat di kolom chat ada yang dari Banda Aceh, dari Purwokerto, dari Sidoarjo. Masya Allah, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, baik itu Amin. Pribadinya maupun keluarganya. Betul Ustaz ya, Masya Allah, luar biasa. Baiklah Ustaz Abu Said, kami persilakan untuk menyampaikan materi selanjutnya. Baik, Ustaz Nafis, kita lanjutkan. Pemirsa Kafah Channel yang berbahagia. Jadi kalau tadi sudah ada 5 macam masa iddah untuk wanita yang dicerai, baik cerai hidup maupun cerai mati ya. Jadi jangan sampai keliru para ibu, khususnya para istri, diingat baik-baik ya. Para suami juga. Ya. Jadi wanita yang ditinggal mati suami 4 bulan 10 hari, wanita yang hamil sampai melahirkan, wanita yang belum digauli sejak akad nikahnya, maka dia tidak ada masa iddahnya. Kemudian wanita yang belum haid atau yang sudah menopause, maka masa iddahnya 3 bulan komariah ya.
Kemudian yang kelima, wanita yang dicerai dalam keadaan sudah digauli dan tidak hamil, maka masa iddahnya 3 quru, yakni 3 kali haid. Nah, ini harus jelas rinciannya. Nah, kemudian tentang hak-hak wanita dalam masa iddah. Nah, ini penting sekali supaya kita pahami ya, hak apa saja bagi para wanita yang sudah ditalak oleh suaminya masih dalam masa iddah. Pertama, untuk wanita yang mengalami masa iddah karena talak roj'i, talak yang masih bisa dirujuk, ya misalnya talak 1 dan talak 2 oleh suaminya, berarti talak 1, ya itu masa iddahnya adalah 3 kali quru, 3 kali haid, ya misalnya itu. Maka dia masih memiliki hak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah. Jadi seorang istri yang ditalak roj'i oleh suaminya, dia masih punya hak tempat tinggal dan nafkah karena statusnya masih istri. Ya, statusnya masih istri. Jadi suami bisa rujuk kapanpun selama masa iddah tanpa akad nikah baru dan tidak harus istrinya ridho, istrinya setuju atau tidak rujuk. Kalau suaminya mau rujuk, cukup dia mempersaksikan kepada 2 orang saksi, kemudian sudah terjadi rujuk, tidak perlu akad nikah baru. Ya, jadi ini harus diingat, para suami juga harus ingat bahwa kalau Anda mentalak roj'i istri Anda, talak 1 atau 2, maka selama 3 kali haid masa iddah, istri Anda itu statusnya masih istri, bisa rujuk kapan saja selama masa iddah tanpa akad nikah baru dengan 2 orang saksi, ya. Dan istri Anda masih punya hak untuk tempat tinggal dan nafkah. Nah, itu. Jadi jangan sampai keliru juga yang begini ya. Nah, kemudian untuk wanita yang ditalak ba'in, yang tidak bisa kembali kecuali dengan akad baru. Ya, misalnya ini yang fasah itu, yang khulu ya, yang menggugat cerai, itu dia tidak bisa kembali kepada suami kecuali dengan akad nikah baru. Ya, maka wanita yang khulu menggugat cerai ini masih mendapatkan hak rumah selama masa iddah, namun tidak mendapatkan nafkah kecuali dalam keadaan hamil. Jadi istri-istri yang gugat cerai ke pengadilan agama untuk diceraikan dari suaminya, dia masih punya hak tempat tinggal, tapi tidak punya hak nafkah kecuali dalam keadaan hamil. Maka kalau dia hamil masih diberikan nafkah. Bahkan kalau sudah melahirkan, masa menyusui, dia berhak mendapatkan upah dari menyusui anak mantan suaminya. Nah, ini juga ya, hal begini ini tentu sudah banyak dilalaikan kaum muslimin ya. Jadi meskipun Anda tidak suka karena istri Anda telah menggugat cerai misalnya dan diputus oleh pengadilan, tapi istri Anda tadi masih berhak tinggal di rumah Anda, meskipun tidak berhak mendapatkan nafkah. Kecuali istri Anda tadi hamil, maka sampai melahirkan harus dinafkahi, dan kalau dia menyusukan anak Anda, dia berhak mendapatkan upah selama 2 tahun misalnya, ya, disusui 2 tahun. Hal ini ya berdasarkan firman Allah dalam surat Thalaq ayat 6. Ya, jadi Allah menegaskan, tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, hingga melahirkan. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Jelas ya?
Jadi meskipun sak jengkelnya Anda sebagai suami digugat cerai misalnya ya, nah itu tetap istri punya hak tinggal, tempat tinggal, dan kalau hamil dinafkahi sampai melahirkan, kalau menyusui mendapatkan upah. Nah, jadi begitu. Sebagaimana juga di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, la nafaqata laki illa antakuni hamilan. Ya, ini kisahnya adalah terkait dengan kasusnya Fatimah binti Qais radhiyallahu anha ketika diceraikan oleh suaminya, lantas Rasulullah SAW bersabda kepadanya, tidak ada nafkah untukmu kecuali jika engkau dalam keadaan hamil. Ya. Nah, itu yang kedua tadi ya. Jadi yang talak bain ya kasus, misalnya kasus khulu ya. Jadi dia diceraikan oleh pengadilan. Berlaku pula bagi wanita dalam masa iddah yang ditinggal mati suaminya, yaitu masih berhak mendapatkan tempat tinggal. Ya, jadi kalau ditinggal mati suaminya, dia masih punya hak tempat tinggal. Ya, sampai melahirkan. Ini dalam hadis dari Al-Fuwaiyah binti Malik bin Sinan yang merupakan saudari Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, dia mengatakan bahwa dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izin kepada beliau untuk kembali kepada keluarganya di Bani Khudrah karena suaminya meninggal, ya, dibunuh oleh budak-budaknya. Nah, kata beliau, aku meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk kembali kepada keluargaku karena suamiku tidak meninggalkan rumah dan harta untukku. Dia berkata, kemudian aku keluar hingga setelah sampai di sebuah ruangan atau di masjid, beliau memanggilku dan merintahkan agar aku datang. Kemudian beliau berkata, apa yang tadi engkau katakan? Kemudian aku kembali menyebutkan kisah yang telah saya sebutkan mengenai keadaan suamiku. Kemudian beliau bersabda, tinggallah di rumahmu hingga selesai masa iddahmu, yakni sampai melahirkan. Kalau dia hamil, tapi kalau suaminya meninggal saja, dia tidak sedang hamil, maka masih punya hak tinggal selama 4 bulan 10 hari. Ya. Nah, hanya khusus untuk wanita yang yang ditinggal mati suaminya tadi, maka di samping dia masa iddah 4 bulan 10 hari kalau dia tidak hamil ya, maka dia juga wajib menjalani ihdad, yakni berkabung. Di mana ketika berkabung itu, ya, menjalani masa iddah 4 bulan 10 hari, dia tidak boleh memakai wangi-wangian, tidak boleh berhias diri, ya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, la yahilu li imra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhiri an tuhidda ala mayyitin fauqa salasi layalin illa ala zaujin arba'ata ashhurin wa asra. Ya. Jadi tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung, ya, berduka, yakni menjalani masa ihdad atas kematian seseorang lebih dari 3 hari. Bahkan orang tuanya masa ihdad berduka juga hanya 3 hari, kecuali atas kematian suaminya masa berkabung itu 4 bulan 10 hari. Ini hadis Bukhari dan Muslim. Sehingga selama 4 bulan 10 hari menjalani masa iddah itu, wanita yang ditinggal mati suaminya tidak boleh berhias, ya, tidak boleh memakai wangian. Nah, jadi begitu. Nah, kemudian untuk wanita yang tinggal mati suaminya dan wanita yang telah ditalak bain yang mesti kembali dengan akad baru, ya, di mana wanita talak bain di sini tidak harus melakukan iddad, maka dia tetap di rumah suami selama masa iddah kecuali ada hajat. Jadi dia masa iddah itu ya tidak keluar, ya, rumah yang masa berkabung tadi,
kecuali ada hajat ya, sehingga mengharuskan dia keluar rumah. Mungkin itu dulu saat Nafis ya, tambahan uraiannya, insya Allah. Baiklah Ustadz Abu Zaid, insya Allah luar biasa, insya Allah, dan ini banyak pertanyaan, maka kami berharap para pemirsa Kava Channel bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan pada chat yang ada. Insya Allah nanti kami akan membahas satu persatu terkait dengan jawaban tersebut, karena memang sebagaimana kita ketahui bahwa angka perceraian ini sangatlah tinggi, begitu ya Ustaz Abu Zaid ya. Beritanya kemarin baris ngantri ratusan orang itu di salah satu kabupaten itu di Jawa Barat itu ya. Betul. Mengular itu ngantri itu gugat cerai di pengadilan. Naudzubillah min dzalik. Ya Allah, iya. Kalau nggak salah di Bandung atau di mana itu ya? Ya, di Bandung. Masya Allah ya. Ya, artinya memang secara angka memang banyak juga Ustaz ya, dan di Jawa Timur itu juga termasuk yang banyak angka perceraian. Dan ini cukup memprihatinkan kita, ya semoga saja kita semua bisa menjaga keluarga kita dari perceraian. Namun apabila memang itu terjadi, maka ada beberapa hak dan kewajiban tadi, baik itu hak istri ataupun kewajiban suami, apa yang harus diberikan suami kepada istrinya. Tadi Ustaz Abu Zaid sudah menjelaskan bahwa namanya perceraian pasti ada sesuatu yang tidak suka atau sesuatu yang benci satu sama lain. Hanya saja masalah nafkah memang masih diwajibkan diberikan nafkah tadi ya dengan ketentuannya. Maka ya mau tidak mau harus diberikan, apalagi sampai istrinya posisinya hamil dan menyusui, itu pun harus diberikan upah karena memang itu bukan pekerjaan yang mudah begitu. Baik pemirsa Kava Channel, insya Allah kita akan kembali dan kami persilahkan para pemirsa untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dan insya Allah akan kami jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Insya Allah kita akan kembali setelah yang satu ini dan jangan kemana-mana. Alhamdulillah pemirsa Kava Channel, kembali lagi bersama dengan kami acara kalam atau kajian malam dan dalam rubrik keluarga sakinah mawaddah warahmah. Tema kita kali ini atau malam hari ini sangat luar biasa, yaitu hak dan kewajiban pasangan suami istri pada masa iddah. Masya Allah, tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Abu Zaid dan ya luar biasa ya, seperti itu kondisinya. Tetap bisa tidak ada pertanyaan atau mungkin masih ada yang mau penjelasan, Ustaz? Bisa langsung ke ini aja, ke diskusi aja insya Allah. Oh, diskusi boleh. Baiklah Ustaz, ini ada pertanyaan. Ustaz, bagaimana dengan harta gono gini dalam pandangan Islam? Ini terkait dengan harta Ustaz. Baik, silakan Ustaz. Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk harta gono gini sebenarnya itu tidak ada ya, asalnya kalau secara syariat tidak ada. Itu kayaknya pendapat ulama-ulama di kita yang ini sebatas yang saya tahu ya,
Karena selama ini saya baca di kitab-kitab fikih kan, kalau fikih yang standar itu kan nggak ada pembahasan gonogini itu. Jadi itu kayaknya pandangan ulama-ulama kita di sini aja tentang solusi kondisi, mungkin kondisinya kayak di desa-desa begitu ya, di kampung-kampung di Jawa paling tidak itu biasanya kan yang kerja suami istri ya, petani misalnya kan, istri juga nggak kalah sumbangsihnya untuk kerja di ladang atau di sawah begitu ya. Nah mungkin itu kondisinya sehingga dibuat istilah harta gonogini. Jadi harta gonogini itu kan misalnya terjadi perceraian, itu kemudian harta mereka berdua itu rumah atau tanah atau yang lain itu terus dibagi dua, biasanya begitu ya. Nah sebenarnya kalau kembali ke hukum Islam, sebenarnya harta itu karena ini tidak ada waris mewarisi ya, bukan hukum waris, jadi sebenarnya harta itu ikut masing-masing. Ikut masing-masing, punya siapa dari awal. Makanya penting dari awal itu, misalnya saat Nafis nih punya rumah, ini rumah siapa? Misalnya rumah istri karena dia yang dibelikan bapaknya, ya misalnya. Jadi ini status suami numpang rumah istri ya. Berarti kalau terjadi misalnya kayak gitu kasusnya, suami istri begitu ya, orang-orang yang tidak jarang sekarang kan begitu ya kasusnya ya. Jadi suami numpang di rumah istri, entah rumah warisan, entah dibelikan oleh orang tua istri. Nah kalau terjadi perceraian kasus seperti itu ya rumahnya tidak dibagi dong. Masa masuk gonogi, ini gimana ceritanya? Ya rumah itu punya istri. Ya. Jadi tempat tinggal segala macam ya dia masih malah tinggal di rumahnya sendiri. Ya, suaminya malah numpang. Gitu. Atau misalnya begini, jadi rumah punya suami tapi istri beli mobil ya, itu mobil punya istri ya, ada kebun punya istri ya, ada lagi misalnya motor punya istri misalnya, suami cuma punya rumah saja sama tanahnya itu ya, berarti kalau cerai ya masing-masing kembali ke pemiliknya ya. Suami ya tetap itu rumah suami ya, kecuali misalnya misalnya istrinya motor yang selama ini dipakai kerja suaminya, meskipun motor istrinya dikasih sama suaminya ya tidak apa-apa ya. Nah itu jadi sebenarnya harta gonogini itu solusi barangkali ya yang diambil oleh para ulama kita di sini terkait dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang istri juga ikut bekerja ya. Sementara kan dari awal tidak dipisah ini harta siapa ya, sehingga perlu dibagi ketika terjadi perceraian. Nah, yang kedua, sebenarnya kalau dalam Islam itu ada istilahnya mut'ah. Mut'ah itu adalah perintah Allah kepada si suami untuk memberikan harta kepada istri yang dia ceraikan. Itu ada, namanya mut'ah. Ya tergantung kemampuan suami, nggak harus sekian-sekian begitu ya. Ya misalnya suami kaya ya mungkin bisa dikasih rumah, bisa dikasih kendaraan, mobil, atau mungkin uang ya. Kalau suaminya miskin mungkin ya dikasih uang tapi hanya seberapa begitu kan. Atau mungkin dikasih sepeda ontel gitu kan. Ya, itu mut'ah. Ya itu tidak ada hubungannya dengan gonogini ya. Jadi saya kira begitu insya Allah Ustaz Nafis. Iya Ustaz. Ustadz, bagaimana apabila, karena tadi kan dari Ustadz Abu Zaid sudah menjelaskan ya terkait dengan sebaiknya memang ada kejelasan bahwa harta tersebut apakah milik suami atau milik istri. Nah sekarang ini kan Ustadz banyak yang di kalangan artis mungkin ya menikah itu dengan perjanjian sebelumnya. Jadi terkait dengan perjanjian pranikah biasanya disebut seperti itu, yaitu terkait dengan apabila terjadi perceraian
maka harta ini dan sebagainya dijelaskan di situ, itu tetap milik istri karena memang dibawa istri dan lain sebagainya. Apakah di dalam Islam ini seperti ini diperbolehkan, Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya itu sebenarnya nggak perlu perjanjian ya kalau dalam Islam itu, karena hukumnya sudah jelas. Ya, itu kan sebenarnya hukum sekuler, mengikuti aja gaya-gaya orang di luar negeri sana. Ya, perjanjian pranikah terkait harta itu kan nggak perlu sebenarnya. Kalau dalam syariat Islam nggak perlu. Kenapa? Pertama, bahwa harta itu tetap pada hak pemiliknya itu kan jelas. Bahkan kalau misalnya suami istri salah satu meninggal, misalnya suaminya yang meninggal, itu yang dibagi harta suami saja. Jangan harta istri yang masih hidup ikut dibagi, malah si istri jadi ahli waris, dia dapat bagian, bukan malah ikut dibagi hartanya. Ini kan sering kacau begini nih kan. Ya, betul. Nah, makanya penting sekali dari awal itu, kalau suami istri itu menikah itu, harta siapa itu jelas selama masa pernikahan itu juga. Misalnya bertambah, ya bisa saja si suami misalnya beli mobil baru terus dikasihkan istrinya, ini mobil punya kamu. Nah, meskipun yang beli suaminya, berarti nanti kalau misalnya suaminya meninggal, mobil itu nggak ikut dibagi karena dia bukan harta waris, dia itu milik istri yang meninggal suaminya. Ya, misalnya rumah itu milik istri, ya nggak boleh dibagi. Wah, itu bukan warisan kok. Istrinya masih hidup. Misalnya suaminya cuma punya uang 10 juta, ya 10 juta itulah warisan. Rumah, mobil punya istri, nggak bisa dibagi. Demikian pula kalau perceraian, ya nggak ada hubungannya dengan homogini dan tidak ada hubungannya dengan hak suami, wong itu punya istri. Ya, justru istri punya hak untuk mendapatkan mut'ah tadi itu. Nah, jadi perjanjian itu nggak perlu ya. Jadi karena dalam syariat Islam sudah jelas, harta milik siapa sudah jelas, akan tetap menjadi haknya kecuali dipindahkan dengan cara-cara yang sesuai syariat. Malah bisa jadi perjanjian seperti itu kalau bukan perjanjian yang sesuai syariat, nanti malah terjadi kedoliman. Dipaksa harta yang punya siapa itu harus dibagi, padahal tidak harusnya begitu. Terus yang kedua, kalau itu terkait dengan nafkah, itu kan sudah jelas juga. Nafkah itu kewajiban suami. Kalau dalam Islam kan, kewajiban suami. Standarnya juga sudah jelas. Kalau yang kaya itu adalah bil ma'ruf itu sesuai dengan kelayakan menurut standar kebiasaan masyarakat secara umum. Kalau yang miskin ya sesuai kemampuan. Udah jelas juga. Terus apa yang diperlukan untuk perjanjian pranikah? Nggak ada. Itu kalau umat Islam kembali memakai syariat. Nah sekarang kan kacau balau karena ya mereka sebagai umat yang dikalahkan oleh musuhnya ya ikut budaya dan hukum musuhnya, bukan ikut syariat Islam. Itu yang jadi masalah. Mungkin begitu, Ustaz Nafis. Ya, alhamdulillah Ustaz Abu Zaid, Masya Allah luar biasa. Sehingga kita seharusnya ya menjadi umat Islam ini semakin paham dan bangga dengan Islam, karena sebenarnya di dalam Islam sudah memecahkan segala permasalahan tersebut. Masya Allah, hal seperti ini pun dibahas di dalam Islam. Begitu ya Ustaz Abu Zaid ya. Insya Allah. Masya Allah. Ada lagi Ustaz pertanyaan dari saudara Nursin Abdullah. Beliau bertanya, Ustadz yang dimaksud talak 3 langsung itu bagaimana? Ini sudah pernah dijelaskan oleh Ustadz Abu Zaid, tapi tidak apa-apa, silakan Ustadz Abu Zaid untuk memberikan jawab. Baik, bismillahirrahmanirrahim untuk Pak Nursin ya. Yeah. Talak 3 langsung itu adalah menceraikan istri secara langsung itu 3 kali talak ya. Entah mengatakan saya talak kamu, diulangi lagi saya talak kamu, diulangi lagi saya talak kamu, atau dengan mengatakan saya talak 3 kamu gitu. Nah itu namanya talak 3 langsung. Pertama, seperti mana yang kita bahas dulu ya, pekan lalu apa 2 pekan lalu ya, saya lupa malah ya. Itu ya pertama ya, talak 3 langsung itu jatuh talak 3 ya, pendapat yang rojih yang kuat itu talak 3 langsung itu jatuh talak 3, jadi langsung nggak bisa lagi balik ya,
nikah pun nggak bisa lagi, kecuali si istri, mantan istri tadi sudah nikah dengan orang lain, kemudian tanpa rekayasa sudah bercerai, ya. Sudah bergaul suami istri dan tanpa rekayasa siapapun bercerai lagi. Nah, maka boleh mantan suami pertama tadi balik lagi dengan akad nikah baru. Yang kedua, ya, karena ini termasuk cara talak yang tidak sesuai syariat, caranya melanggar syariat, maka suami berdosa dengan talak 3 langsung itu. Ya, insya Allah begitu, Ustaz Nafis. Iya, luar biasa jawabannya. Alhamdulillah para pemirsa Kava Channel bergabung dengan kami. Saya ucapkan selamat datang yang mungkin masih baru bergabung. Nah, ini adalah channel yang luar biasa dan pembahasan kali ini juga adalah pembahasan yang luar biasa. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi, ada pertanyaan Ustadz, tapi kita akan bahas pertanyaan tersebut setelah yang satu ini dan jangan kemana-mana. Alhamdulillah pemirsa Kava Channel masih bersama dengan kami acara Kalam Kajian Malam. Pembahasan kita adalah keluarga sakinah mawaddah rahmah. Kali ini kita membahas tentang kewajiban suami istri terkait dengan pada masa iddah. Alhamdulillah tadi sudah beberapa pertanyaan sudah kita bahas bersama dengan Ustadz Abu Said. Sebelum kita kembali membahas pertanyaan-pertanyaan, kami ingatkan bahwa insya Allah besok hari Kamis tanggal 3 September 2020 pukul 5 pagi hingga 6 pagi ada kajian pagi atau karomah fajar bersama dengan Gus Azizi Fatoni, kajian kitab Al-Kabair dengan tema dosa besar liwat. Insya Allah host adalah Ustadz Rujian Khairi. Dan dilanjutkan pada malam harinya ada acara Akhbar Malam setiap hari pukul 19.00. Ini adalah sajian informasi aktual, berita, reportase, wawancara, meningkatkan layanan informasi edukatif dalam perspektif Islam. Insya Allah besok New Anchor hari Kamis adalah Ustadz Saifullah Irsyandi. Dan dilanjutkan dengan kajian malam atau kalam Kamis 3 September 2020 pukul 19.30 hingga 21.00. Insya Allah bersama dengan Coach Taufik Nik MEI, kajian Muslim Entrepreneur. Insya Allah temanya adalah serial manajemen diri Islami, bervisi Islami, pasti sukses. Host adalah Ustadz Yodi Setiawan. Wah, ini luar biasa ya para pemirsa Kava Channel. Selalu subscribe acara kami, like video-video kami, dan share sebanyak-banyaknya kepada handai tolan saudara kita semua agar semuanya bisa tercerahkan. Insya Allah ini adalah kajian yang sangat bermanfaat. Apalagi hari Kamis, acara rubrik keluarga sakinah mawaddah warahmah insya Allah menjadikan keluarga kita semakin mencintai. Suami cinta istri, istri cinta suami, dan orang tua mencintai anaknya, anaknya pun mencintai orang tua. Masya Allah, ini adalah kebahagiaan kita di dalam dunia. Insya Allah kita berharap kebahagiaan keluarga muslim di dunia akan terus ya berlanjut hingga di yaumil akhir nanti. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Baiklah Ustadz Abu Said, ini masih ada pertanyaan dari Bapak Nursin Abdullah tadi, masih menyambung beliau. Ustadz, bagaimana jika perceraian itu karena KDRT, kekerasan dalam rumah tangga,
karena istri yang tidak tahan dengan suami yang suka main pukul, terus istri tidak kuat dan melakukan rapak, apakah perceraiannya itu sah? Silakan Ustaz Abu Said. Baik, bismillahirrahmanirrahim, nyambung lagi ya dengan Pak Nursin tadi ya. Yang dimaksud rapak ini kan gugat cerai ya. Khulu lah ya, kalau yang ini sebenarnya sudah kita bahas dulu ya, pembahasan sebelumnya tentang khulu atau gugat cerai, sehingga apa namanya, mungkin lebih jelasnya Pak Nursin bisa cek video-video sebelumnya ya. Ada insya Allah rekamannya. Nah, singkat saja, khulu itu atau gugat cerai itu boleh dilakukan oleh istri ya. Kita sudah bahas itu ada 7 keadaan ya. Yang nomor 2 sampai nomor 7, 6 keadaan itu membolehkan istri untuk gugat cerai. Jadi istri tidak boleh gugat cerai kalau tidak ada kondisi-kondisi yang mengharuskan seperti itu ya. Sehingga nggak boleh sembarangan gara-gara duitnya kurang dikit terus ngamuk minta cerai, gugat cerai gitu ya. Itu ada apa namanya, hadis-hadis Nabi yang menyatakan seperti itu, jadi tidak akan masuk surga wanita yang gugat cerai tanpa ada alasan. Nah, jadi ini penting untuk dipahami oleh para istri ya. Nah, jadi gugat cerai atau khulu ini boleh dilakukan dengan kondisi seperti tadi disebutkan. Misalnya ada konflik dengan suami, itu yang nomor 6 ya. Penyebab nomor 6 dari pembahasan kita itu tentang khulu. Nah, itu salah satunya konflik itu ya, misalnya ada KDRT yang tidak bisa diselesaikan, suami juga tidak bisa merubah dirinya. Nah, bisa istri gugat cerai ke pengadilan, atau istilah Jawanya itu, orang Jawa itu menyebut rapak itu ya. Nah, itu silakan saja dilakukan, nanti tinggal nunggu keputusan pengadilan agama. Kalau pengadilan mengabulkan, berarti nanti jatuhnya itu talak bain sugro ya, begitu dijatuhkan oleh pengadilan. Sehingga tidak boleh istri itu dibalik kepada suami kecuali dengan nikah baru, akad nikah baru. Dan tadi dikatakan kalau istri dalam keadaan talak bain sugro seperti ini, masa idahnya masih boleh mendapatkan hak tempat tinggal dari suaminya. Ya, dari suaminya selama masa idah masih punya hak tinggal, tempat tinggal, tapi tidak berhak mendapatkan nafkah. Nah, tadi juga kalau modelnya khulu begitu atau rapak itu, kalau orang Jawa bilang, itu si istri harus mengembalikan mahar yang diberikan suaminya dulu. Misalnya maharnya kebun, ya kebunnya dibalikin. Ya, jangan sampai kebunnya dikuasai tapi minta cerai ya. Ya, jadinya nggak benar begitu ya. Saya kira begitu, Ustaz Nafis ya, ringkas saja jawabannya. Ya, insya Allah Bapak Nursin, untuk terkait dengan tadi ya disebut dengan menggugat cerai, insya Allah kita sudah bahas terkait dengan, kalau nggak salah judulnya Mas Ceraikan Aku, begitu ya Ustaz ya. Menarik judulnya waktu itu. Baiklah, Ustaz, ini ada juga pertanyaan dari Bapak Pamuji Adi Nugraha. Apakah nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri dikembalikan semua oleh istri ke suami akan sah talaknya? Nah, ini ya Ustaz ya. Tadi mungkin sudah dibahas ya. Kemudian beliau menyambung juga, kalau istri diberikan ilmu kursus, apakah hal tersebut tidak jadi bumerang karena akan mengembalikan mahar dari sang istri yang bisa mengembalikan mahar? Silakan Ustaz. Baik ya, jadi sebenarnya logikanya begini. Jadi istri itu ya, kalau kasusnya tadi adalah gugat cerai atau khulu, itu dia tidak boleh mengajukan khulu tanpa alasan. Ya, alasannya itu ada pembahasan kita dulu itu tentang khulu nomor 2 sampai nomor 6. Ya. Nah, itu harus dilihat lagi, diantaranya kan suami impoten, suami sakit Pak, yang tidak mungkin bisa bergaul dengan suami kecuali kemungkinan tertular penyakit berbahaya,
suami menghilang tanpa kabar dan tidak bisa mendapatkan kabar atau nafkah. Terus ada lagi, suami mampu tapi tidak mau memberikan nafkah. Terus ada konflik dengan suami yang tidak bisa diselesaikan dan seterusnya. Nah, itu kondisi-kondisi di mana si istri boleh mengajukan khulu atau gugatan cerai. Ya. Nah, jadi bukan kok istri terus kalau membalikan duit suami terus otomatis terceraikan, ya enggak. Ya. Tidak begitu logikanya. Jadi secara hukum syariat itu, kalau istri itu minta cerai sementara suami tidak mau menceraikan, tidak mau menjatuhkan talak, maka istri itu selama-lamanya tidak akan pernah bisa cerai dari suaminya, kecuali dia menggugat ke pengadilan agama, kemudian dikabulkan gugatannya, dia diceraikan dari suaminya yang tadi saya sebut dengan talak bain sugro itu ya. Nah, kemudian dengan dikabulkannya gugatan istri untuk diceraikan dari suaminya oleh hakim, maka saat itu sebagai hukum berikutnya dia harus mengembalikan mahar dari suaminya yang diterima waktu akad nikah dulu, dikembalikan ke suaminya. Nah, biasanya kalau di pengadilan agama di sini itu biasanya dihargai Al-Quran atau 10.000 atau berapa, itu saya tidak terlalu paham tuh ya, kalau nggak salah begitu. Nah, itu sebenarnya kurang tepat ya, karena yang harus dikembalikan sebenarnya adalah mahar yang diterima dulu, dikembalikan kepada suaminya setelah dijatuhkan talak, gugat cerainya dikabulkan oleh hakim. Nah, begitu Ustaz Nafis ya. Jadi nggak ada hubungannya kalau istri mengembalikan nafkah terus otomatis terceraikan dari suaminya, enggak begitu maksudnya ya. Insya Allah begitu. Iya, begitu ya Bapak Pamuji, insya Allah semoga bisa dipahami, insya Allah. Sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, Ustadz ini tadi Ustadz menjelaskan ya terkait dengan masalah nafkah pada masa iddah. Nah, ini apakah nafkah tersebut itu sesuai dengan nafkah yang harus sesuai dengan nafkah yang biasa diberikan, ataukah nafkah tersebut ya kadang-kadang karena sakit hati atau seperti apa akhirnya tetap diberi nafkah tapi dikurangi. Nah, ini sebaiknya bagaimana, Ustaz? Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Karena itu tidak ada penjelasan secara khusus ya di dalam nasnya tentang hak nafkah bagi istri yang diceraikan ya, yang tadi sudah kita bahas misalnya antara roj'i tadi itu ya, masa iddah 3 kali haid, maka ya hak nafkah seperti biasa, hak tinggal ya di rumah suami seperti sebelumnya, hak tinggal di rumah suami, kemudian hak nafkah sebagaimana ya, kecuali kalau duitnya suami kurang ya lain lagi lah ya. Tapi kalau sebelumnya misalnya dinafkahi misalnya 5 juta sebulan karena masih suami istri mereka ya, dan kondisi masa iddah ini kan fungsinya itu pertama kan untuk memberi kesempatan ya masing-masing suami istri ini untuk berpikir ulang, untuk saling merenung apakah keputusan bercerai itu sudah tepat ataukah belum, kan begitu ya. Makanya mereka masih dalam satu rumah ya, masih ada hak nafkah, hak tempat tinggal bagi istri yang ditalak roj'i itu. Nah, kemudian yang kedua juga untuk memastikan bahwa di dalam rahim istri yang ditalak itu tidak ada anak. Ya, 3 kali haid itu cukup membuktikan bahwa dia tidak sedang hamil. Nah, itu penting. Dan si perempuan, si istri yang ditalak roj'i itu tidak boleh menutup-nutupi apa yang ada di dalam rahimnya, apakah dia hamil atau tidak, karena kaitannya dengan nasab dan hukum-hukum berikutnya. Ya. Begitu Ustaz Nafis, insya Allah. Ya. Luar biasa ya Ustaz ya. Jadi memang bukan sekedar masalah ini memberi nafkah atau bagaimana, tapi di situ ada sesuatu yang berharap ya, suami istri itu diharapkan rujuk kembali. Karena talak kan berarti tidak bisa bertemu secara syar'i sebagaimana suami istri sebelumnya, namun masih tinggal serumah.
ini pasti memberikan sesuatu yang berbeda dari biasanya, dan harapannya adalah mereka bisa rujuk kembali. Alhamdulillah, luar biasa Ustaz. Mungkin kalau boleh saya sambung lagi Ustaz. Kalau kemudian istri tersebut kan hamil, kemudian melahirkan. Kemudian tadi Ustaz Abu Ustaz sudah menjelaskan bahwa istri diberikan upah pada saat istri menyusui. Ini berarti hubungannya adalah seperti ajir begitu Ustaz ya, pegawai majikan, atau hubungannya seperti apa? Kemudian kalau memang itu adalah hubungan pekerja, maka berarti harus ada akad berapa uang yang diterima, ataukah itu memang diserahkan kepada suami untuk memberikan seberapa upahnya. Mungkin itu mungkin bisa dijelaskan. Baik ya, Ustaz Nafis. Jadi pemirsa Kafah Channel yang berbahagia, jadi sebenarnya masih paling tidak saya kira yang dulu 2 kali pertemuan dengan sekarang bisa selesai. Ternyata masih ada satu yang belum kita bahas kayaknya. Iya. Yang satu kan kemarin sudah saya sampaikan ya, masalah zihar, masalah ila, sama li'ah. Betul. Oh, itu kita bahas sekali ya. Terus yang kedua ternyata masalah anak ya, pasca perceraian. Nah, ini belum kita bahas. Jadi saya kira kita perlu bahas tersendiri itu ya, supaya jelas. Jadi terkait dengan hamil tadi ya, kemudian melahirkan, masa iddah selesai. Nah, kemudian dia menyusui, dia berhak mendapatkan upah sebagaimana dalam surat At-Thalaq tadi itu. Nah, upah ini ya memang perlu disepakati, karena secara fikih itu upah itu memang hasil keridhaan dari kedua belah pihak, ya, daripada suami, mantan suami dan mantan istri, kan begitu ya. Jadi hubungannya memang seperti hubungan ijaroh jadinya, ya, ijaroh, ya. Sehingga misalnya yang wajar berapa. Nah, kalau misalnya terjadi konflik tentang upah, nanti dikembalikan kepada kepada khubara, ya, kepada ahlinya, ya, ahlinya yang bisa memutuskan upah yang layak untuk menyusui anak selama 2 tahun itu, misalnya tiap bulan berapa, ya. Apakah misalnya sebulan itu dihitung dengan harga susu ditambah dengan capeknya, ya, ditambah dengan apa gitu, misalnya jadi 5 juta atau berapa. Nah, tentu itu juga dikembalikan kepada kemampuan suami. Jadi nanti dicarilah titik temunya berapa. Jadi begitu insya Allah, Ustaz. Iya, luar biasa Ustaz. Memang seperti ini dibahas ya Ustaz ya di dalam Islam itu, sehingga tidak terjadi perselisihan. Dan memang kalau memang terjadi perselisihan ya memang harus dikembalikan kepada hakim yang ada, artinya yang betul-betul memahami fikih Islam dan bisa memberikan solusi yang terbaik. Betul Ustaz, tadi kayaknya anak tadi ya belum dibahas ya, kan bisa jadi itu nanti aso ya kan? Iya betul, termasuk adonan, betul. Ya, anak diberikan hak memilih, ya, yang mau ikut ibu atau bapaknya dan seterusnya, itu belum kita bahas. Betul Ustaz. Iya ya. Berarti pada saat Ustaz, tadi kan istri hamil, berarti masih dia mendapatkan nafkah, dia tinggal di tempat suami, kemudian sampai melahirkan. Nah, begitu melahirkan, apakah sudah terputus? Artinya dia tinggal di tempatnya atau masih tetap tinggal di situ? Kan sudah dapat upah juga. Gitu. Itu bagaimana, Ustaz? Ya, kalau sudah melahirkan, masa iddah sudah habis, berarti hak untuk tempat tinggal dan nafkah sudah selesai. Ya. Cuman kan suami ini kan masih nitip bayi itu, diasuh ibunya. Iya. Ya, nanti nyambung ke pembahasan hak asuh anak itu kan, kalau masih masa menyusu, ya,
itu otomatis merupakan hak ibunya. Jadi suami nggak boleh ngambil. Ya, mantan suami nggak boleh ngambil bayi yang ada di dalam pengasuhan ibunya, karena itu hak sepenuhnya ibunya. Makanya di mantan suami memberikan upahnya, karena dia sudah tidak berhak lagi si ibu tadi atas tempat tinggal dan nafkah. Jadi dia berhak mendapatkan upah begitu. Ya, ya. Menarik ini Ustaz Abu Zaid karena pasti banyak pertanyaan ya. Dan insya Allah sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustaz Abu Zaid, insya Allah ada pembahasan khusus ya para pemirsa Kafah Channel terkait dengan hal ini. Karena tadi kan Ustaz Abu Zaid menyatakan bahwa ini bukan lagi itu menjadi suami titip anak sebagaimana itu sehingga suami memberikan upah itu. Hanya saja suami memberikan upah tapi suami tidak bisa mengambil anak. Ini kan harus dibahas nanti dan ya itu sudah rinci itu. Makanya kalau sekarang banyak kasus ya. Iya, iya. Kemarin juga ada yang konsul ke saya itu ngubungi saya. Ya. Anaknya banyak itu 6 apa berapa tuh ya, cerai dengan istrinya. Kemudian bagaimana hak asuh anak gitu ya. Nah, terus dia mau gugat ke pengadilan untuk dapat surat akta cerai. Ini gimana, apa urusan anak dimasukkan? Nggak usah, nanti kalau urusan anak dimasukkan aja ruwet ya. Disepakati saja lah oleh kedua belah pihak supaya bisa lebih mudah nanti antara mantan suami dengan mantan istri itu ya. Nah biasanya kan ke pengadilan agama itu bisa dimasukkan masalah hak asuh anak, bisa tidak, bisa dimasukkan tentang harta kodok ini, bisa tidak. Nah ini kedua perkara ini kalau bisa dimusyawarahkan saja ya, nggak usah dimasukkan nanti jadi bertele-tele, apalagi turut campur pengacara segala macam, konflik semakin hebat, masalah tidak selesai. Jadi begitu yang konsul kemarin ya, kemudian ya insya Allah beliau bisa memahaminya begitu. Ya, alhamdulillah, masya Allah, insya Allah kita akan bahas khusus ya para pemirsa Kafah Channel terkait dengan masalah anak ini seperti apa, masya Allah. Ya harapannya adalah kita membahas ini bukan terus kemudian kita siap-siap untuk talak, tidak. Jangan berpikiran seperti itu. Kita membahas ini agar yang mempunyai masalah bisa menyelesaikan masalah secara islami. Memang namanya juga perceraian itu pasti ada rasa benci. Begitu ya Ustaz Abu Zaid ya. Tidak ada ceritanya terus kemudian saling mencintai tapi mereka talak, itu kan tidak. Tetapi rata-rata orang yang talak memang karena benci, marah itu ya, karena mungkin ada sesuatu hal yang tidak puas dan lain sebagainya. Ya, tapi meskipun marah tetap tidak boleh berbuat dolim ya. Nah itu betul. Ada tempat tinggal, ada nafkah, ada hak upah gitu kan. Iya. Nah itu harus tetap diberikan, termasuk misalnya hak mut'ah tadi itu. Iya. Ya pemberian ketika menceraikan istri, nah itu semua ada aturannya. Ya. Marah boleh, tersinggung, sakit hati, tapi tetap tidak boleh melanggar syariat. Ya. Iya. Itu prinsipnya. Nah, makanya harus tahu dulu ini syariatnya kayak apa. Jangan sudah melanggar baru baru menyesal kan sudah terjadi semua. Iya betul. Ya memang ya berat ya kan, memang tidak disarankan, kami juga tidak menyarankan untuk melakukan talak, karena yang disarankan kalau ada konflik ya bagaimana memecahkan masalah itu. Tadi jelaskan oleh Ustaz Abu Zaid, walaupun memang sudah terlanjur dan memang talak adalah satu-satunya jalan, maka ya diusahakan betul-betul agar ya disesuaikan baik-baiknya itu tadi adalah sesuai dengan syariat Islam. Insya Allah kalau sesuai dengan syariat Islam, insya Allah semua akan bagus. Ustaz Abu Zaid, ini waktunya sedikit tapi ada pertanyaan dari Ibu Siti Nikmah Muawana. Tetapi ini pertanyaan sebenarnya sudah kita bahas pada minggu lalu ya, terkait dengan talak pada saat posisi marah, mabuk dan lain sebagainya. Namun bisa dijelaskan sedikit lah untuk refresh. Ustaz mau bertanya, apakah talaknya sah jika ada suami mentalak istri dalam kondisi marah, tetapi waktu istri memperjelas ketika sudah reda marahnya,
suami menjawab sudah lupa kalau mengeluarkan kata-kata talak. Silakan. Baik ya, bismillahirrahmanirrahim Bu Siti ya. Jadi itu sudah kita bahas pekan lalu bahwa bagaimana kalau seorang suami mentalak istrinya dalam keadaan marah. Nah ini ada rinciannya. Pertama kalau marah biasa, masih sadar apa yang dia ucapkan, masih mengerti apa yang dia lakukan, maka talak itu jatuh. Ya, talak itu jatuh. Ya, nah sebenarnya istilahnya bukan sah atau tidak sah ya, tapi jatuh atau tidak begitu. Ya, karena talak ini kan bukan akad, itu kan ikrar ya. Jadi jatuh atau tidak, yakni kalau dia masih sadar akan omongannya, sadar apa yang dia kerjakan, meskipun marah, berarti talaknya jatuh, ya. Nah, kemudian yang kedua, marah yang kemudian menyebabkan talak tidak jatuh itu adalah marah yang sampai hilang akal. Tidak ngerti lagi apa yang dia omongkan dan tidak ngerti lagi apa yang dia kerjakan. Setelah reda baru sadar, ya. Nah, apakah yang dimaksud kondisinya sampai seperti itu atau tidak? Kalau sampai seperti itu berarti tidak jatuh talaknya, ya. Kalau dikatakan bahwa dia lupa kalau sudah mengatakan kata-kata talak, apakah itu memang merupakan bentuk yang dimaksud dia hilang akal begitu ya, tertutup akalnya dengan marahnya, berarti tidak jatuh talak. Tapi ini masih butuh butuh pendetilan. Butuh pendetilan karena saya tidak tahu persis apakah seperti itu yang dimaksud ataukah tidak. Begitu Ustaz Nafis, insya Allah. Ya, Ibu Siti bisa nanti buka di rekaman video kami sebelumnya, insya Allah ada tema tentang talak pada saat marah, mabuk, dan lain sebagainya. Mungkin bisa diperjelas di sana. Dan jika masih ada pertanyaan nanti pada minggu depan insya Allah bisa ditanyakan lagi kepada Ustaz Abu Zaid dengan memperjelas pertanyaan seperti apa. Baiklah Ustaz Abu Zaid, masih ada waktu sedikit. Kami persilakan Ustaz untuk memberikan closing statement terhadap tema kita malam hari ini dan memberikan advice kepada para pemirsa Kafah Channel. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim, pemirsa Kafah Channel yang berbahagia. Ya, semoga sudah bisa memahami apa yang kita bahas malam hari ini. Kalau belum nanti bisa ditonton ulang ya. Videonya mudah-mudahan bisa ditonton ulang. Intinya seperti yang selama ini sering kita dengar bahwa masa iddah itu adalah 3 bulan itu tidak benar ya, tidak tepat ya. Karena perincian masa iddah itu tadi sudah kita bahas itu ada 5 ya. Jadi kondisi dia wanita yang ditinggal mati suaminya, iddahnya 4 bulan 10 hari. Kondisi dia hamil, iddahnya sampai melahirkan. Kondisi dia belum pernah digauli sama sekali, tidak ada masa iddahnya. Kondisi dia sudah tidak haid atau belum haid sejak akad nikahnya, itu 3 bulan. Dan bulannya bulan Komariah ya, bukan bulan Samsiah atau Masehi ya. Kemudian yang kelima adalah talak rojai ya, dia sudah digauli dan talaknya itu dijatuhkan suaminya, maka masa iddahnya adalah 3 quru, yakni 3 kali haid, bukan 3 bulan. Nah ini hal-hal yang perlu rinci. Nah kemudian untuk maksud masa iddah ini, masa menunggu seorang wanita yang ditalak atau ditinggal mati suaminya, masa menunggu untuk boleh bisa menikah lagi. Nah itu maksudnya adalah untuk memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak kalau talak begitu ya, untuk berulang bisa rujuk. Yang kedua itu untuk memastikan di rahim istri yang ditalak itu tidak ada bayinya ya, tidak sedang hamil. Nah kemudian masih ada hak dan kewajiban suami istri ketika masa iddah, yaitu ada yang hak nafkah dan tempat tinggal, misalnya talak rojai, masa iddahnya masih punya hak istri itu untuk tempat tinggal dan nafkah dari suaminya. Atau masih ada hak tinggal saja seperti kasus
yang ditinggal mati suami, atau yang talak bain sugro, ya, kasus misalnya wanita yang menggugat ke pengadilan. Mungkin itu Ustaz Nafis ringkesannya, kira-kira begitu. Kalau ada yang masih belum jelas bisa didiskusikan ulang nanti, insya Allah. Ya, Ustaz Abu Said, alhamdulillah luar biasa penjelasan pada malam hari ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsir kepada Ustaz Abu Said yang sudah berkenan mengisi, memberikan kepada kami ilmu yang sangat luar biasa. Karena memang saat ini banyak para pemirsa atau kaum muslimin yang masih belum memahami terkait dengan kondisi-kondisi masa iddah, bagaimana hak seorang istri, bagaimana kewajiban seorang suami. Dan tadi penjelasan luar biasa dari Ustaz Abu Zaid. Apakah marah ataukah benci, tersinggung? Ya, itu manusiawi, tetapi solusi Islam tetap harus dijalankan. Insya Allah akan membawa barokah bagi kita semua. Karena memang walaupun talak itu solusi, namun tetap tidak disukai. Karena memang harapannya adalah untuk kembali rujuk jika memang ada kemungkinan ke sana. Baiklah pemirsa Kafah Channel, saya juga mengucapkan terima kasih jazakumullah khair kasir kepada semua pemirsa yang sudah dengan setia mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Kami ucapkan juga terima kasih kepada kru semua Kafah Channel yang sudah luar biasa ya, mencurahkan segala macam usaha ya, berkutat ini. Dengan adanya Kafah Channel ini, semoga acara ini masih tetap berlangsung, kajian-kajiannya yang sungguh menarik, dan jangan lupa tadi setiap hari pukul 5 hingga pukul 6 pagi ada karomah pagi, kemudian jam 19 ada akhbar malam, dilanjut dengan kalam atau kajian malam. Insya Allah acaranya luar biasa. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kurang berkenan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.